Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang berada di studio Universitas Terbuka Palembang maupun para mahasiswa atau para masyarakat yang juga melihat podcasternya UT Palembang. Pada hari ini UT Palembang kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu di samping saya ada wanita yang luar biasa yang masih cantik, masih imut-imut juga, ya boleh dibilang imut-imut, yaitu Ibu Mapilinda Sahrial Osman, SIKOM, MIKOM. Wah, luar biasa sekali, SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi. Jadi kalau kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Ibu Mapilinda, Ayu Mapilinda, karena kita ada di Sumsel nih ya, mungkin akan lebih asik lagi ya. Kita pengen tahu program-program beliau saat ini apa. Nah, di sebelah saya ini juga ada orang yang istimewa juga, Dr. Erwan, Kiai Erwan. Nah ini ya masuk juga lah kategori budayawan di Sumsel. Oke, para mahasiswa dan para penonton, audiens sekalian, kita sapa dulu Ibu Mapilinda atau Ayu Mapilinda. Yuk, sekarang ini kesibukannya apa sih Yuk? Kayaknya Ayu ini kalau saya ikutin, waduh sibuk di sana, sibuk di sini. Nah, kayaknya seru gitu loh. Apa sehari-hari itu yang berkaitan dengan masyarakat, atau Ayu sekarang melihat masyarakat itu apa sih yang membuat Ayu mungkin kayaknya ini harus ada yang diberikan masukan atau diperbaiki ya situasi masyarakat kita. Silakan, Ibu Mapilinda. Baik, terima kasih. Senang sore hari ini bisa jumpa walaupun baru 2 kali sepertinya jumpa sama ini. Iya. Baru 2 kali jumpa. Alhamdulillah ternyata Palembang ini katanya kita inilah isinya. Ya ternyata diusul ini ternyata dari sini, dari akhirnya keluarga semua. Iya. Jadi terima kasih pada kesempatan ini. Saya senang bisa hari ini kumpul di sini sama Kak Erwan juga di UT ini. Kalau ditanya soal kegiatan apa, sebenarnya kegiatan sih ibu rumah tangga. Kegiatan sehari-hari ya ibu rumah tangga karena ya suami sudah tidak berdinas lagi. Sudah, saya juga bukan wanita pekerja, wanita bekerja, saya bukan wanita karir. Jadi sudah, walaupun juga wanita karir pasti juga udah pensiun ini. Iya, tapi kan Yuk, walaupun tidak bekerja rumah tangga, tapi kan menyandang namanya istri gubernur periode 2003 2008. Ya. Artinya mungkin masih banyak itu kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Itu kembali lagi ke pribadi. Ya. Saya sekarang lebih banyak berkumpul kita ada komunitas namanya Aswaja. Aswaja. Aswaja ini kita dari teman-teman alumni Saverius Bangau. Nah, jadi Aswaja Bangau 60. Karena ada di Jalan Bangau 60. Kita kumpul di situ, kegiatan kita kumpul bukan cuma sekedar kumpul-kumpul alumni, enggak. Jadi kita ada kegiatan diutamakan ke bidang sosial dan pendidikan. Jadi itu yang klik, sebenarnya kita semua klik di situ. Ngapo Yuk? Kok bukan tiba-tiba sih, mungkin ada sense atau ada perhatian ke bidang sosial. Itu kenapa sih Yuk? Ya itu apa ya, asal mulanya kita daripada kita kumpul-kumpul reuni lah, kumpul-kumpul ngobrol. Kenapa kita yang begini ini tidak berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat? Terus masyarakat itu kenapa gitu? Ya macam-macam masyarakat banget. Baru ini kemarin yang kita baru tersentuh ke anak-anak, kita jangkau ke anak-anak panti, sudah tuh ke lansia, kan masyarakat itu ke masyarakat umumnya juga begitu. Tapi yang kegiatan kita lebih ke sok-sokan, mungkin ada amalnya lah. Nah,
sok-sokannya tuh Kak. Satu ada amalnya ya yuk ya. Kemudian yang kedua mungkin apa ada keprihatinan terhadap kehidupan masyarakat. Kalau itu pasti, ya. itu pasti. Makanya kita sama di teman-teman di Answaja ini klik. Ternyata pas ngobrol tuh klik. Oh iya, kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Makanya jadinya itu. Salah satunya juga ini kan kemarin kita ke satu SMA. Ada program berbagi ilmu. Program berbagi ilmu ini teman-teman semua yang punya merasa ada ilmu apa yang bisa dibagiin ke anak-anak SMA, misalnya anak SMP, ya silakan boleh. Mau kasih tahu. Jadi istilahnya sedekah ya. Sedekah apa yang keterampilan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kemudian itu dibagikan untuk masyarakat. Mungkin Yuk Linda itu pengen masyarakat kita ini cerdas, pintar, kemudian dengan pintar dia bisa berdaya sebagai manusia. Ya, betul. Tapi ya coba masih sebatas itulah kemampuan kita, tapi pelan-pelan. Cuman ya di hati kita di Answaja 1 atau 2 poin paling tidak nempel. Ya bisa ada 10 poin yang kita sampaikan, cukup 1 atau 2 poin nempel untuk bekal, jadilah. Oke, nanti mungkin kita akan mengulik lebih jauh gitu ya. Mungkin kami atau saya gitu ya lebih tepatnya pengen tahu apa pandangan Yuk Linda gitu ya, masyarakat di masa mungkin lalu gitu ya, di Palembang umumnya di Sumsel dengan masa kini. Kan Yuk Linda kan berada di masa yang lalu lah, kemudian masa kini juga ya. Masa lalu artinya ketika Yuk Linda itu masih sibuk ya, aktif sebagai istri seorang gubernur, kan pasti tahu tuh masyarakatnya kayak apa dulu. Nah sekarang apa sih yang aspek-aspek apa yang perlu ditingkatkan lagi? Nah itu nanti kita lebih jauh lagi. Saya pengen nyolek Kiai Erwan dulu nih. Siap. Kiai Erwan, dulu kita pernah punya mimpi, kita punya program terkait Kongres Kebudayaan Komering ya. Kebudayaan Komering yang mungkin suatu saat pasti itu bisa kita laksanakan. Nah Kiai, kesibukan Kiai apa saat ini? Sebelum kongres nih, sebelum nanti entah kapan ya mimpi itu bisa diwujudkan, apa Kiai? Ya, terima kasih Dek Meta dan Dek Linda sudah kita sama-sama alhamdulillah hadir di sini dalam rangka kita menyapa mahasiswa, menyapa masyarakat terkait dengan pemikiran-pemikiran kita. Ya dari pertanyaan Dek Meta tadi, kegiatan Kiai selama ini setelah kita melaksanakan Prakongres Kebudayaan Komering kemarin tetap konsisten dalam rangka mendorong untuk kemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan khususnya. Karena itu sudah menjadi salah satu amanah dari hasil kita kongres-kongres Kongres Kebudayaan itu adalah kongres-kongres kesenian diantaranya tempo hari. Akhirnya dia melahirkan satu undang-undang kemajuan kebudayaan Indonesia. Nah dalam amanah itulah Kiai selaku orang yang memang terlibat dari awal sebelum undang-undang kemajuan kebudayaan itu menjadi diundang-undangkan, Kiai sudah terlibat dari awal penggodogannya dari kongres-kongres kesenian. Sehingga semangat keterlibatan itu rasanya memotivasi untuk merealisasikan dari hasil-hasil kongres itu agar betul-betul kebudayaan Indonesia yang memang menjadi potensi, salah satu potensi bangsa Indonesia dan negara Indonesia ini bisa terangkat dan bisa didorong sehingga dia menjadi salah satu yang diperhatikan oleh pemerintah. Karena selama ini seperti kita ketahui, pemerintah itu cenderung hanya melihat sumber daya alam, hanya melihat boleh dikatakan yang lebih bersifat fisik, seperti sarana-sarana prasarana itu. Nah, sementara seperti hasil penelitian Kiai, Indonesia itu
potensi luar biasanya itu justru salah satunya adalah kebudayaan. Kebudayaan. Seperti kita ketahui, bangsa kita ini memang bangsa yang beragam. Dari bangsa yang beragam itulah dia melahirkan namanya kebudayaan. Karena bangsanya beragam, akhirnya melahirkan kebudayaan yang beragam. Ini potensi Indonesia hari ini yang sampai hari ini belum diberdayakan dengan maksimal. Hingga belum memberikan dampak dan belum menjadi penyadaran buat masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya kebudayaan itu juga bisa bernilai ekonomis. Nah, kita juga sudah ya bersyukur juga lah ya dari hasil kongres kebudayaan, perhatian dari teman-teman di kebudayaan Yulinda bahwa di Oku Timur itu sudah terimplementasikan muatan lokal budaya Komering gitu ya. Itu sudah maju lah ya untuk ya selangkah lah di Sumatera Selatan. Tapi mungkin Kiai kan juga punya program, punya rencana terkait dengan budaya tadi. Kalau Kiai tadi sempat menyampaikan bahwa tentu memerlukan juga bantuan dari pemerintah ya. Selain dari teman-teman, kalau tadi Yulinda bilang menyampaikan ada Aswaja yang mungkin juga nanti akhirnya bisa bergerak ke situ karena betapa pentingnya budaya, budidaya, bukan membudayakan saja tetapi lebih kepada bagaimana kebudayaan itu bisa memandu juga kehidupan masyarakat Sumsel sehari-hari ya Kiai ya. Nah yang menarik Kiai selain budaya tadi, saya pernah mendengar Kiai itu punya program dialog kebangsaan gitu ya. Kenapa harus ada dialog gitu ya, dialog bangsa. Nah, bangsa ini kan macam-macam nih. Sementara di Sumsel sendiri bangsanya juga macam-macam gitu ya, ada etnis. Betul. Nah, itu kenapa harus ada dialog Kiai? Ya, baik. Kalau kita lihat apakah sekarang ini tidak terjadi dialog atau gimana sih? Baik. Terima kasih Demeta. Jadi salah satu program kita di Aswaja dengan kawan-kawan alumni SMA 1 Palembang itu adalah membuat semacam berbagi ilmu yang disebutkan oleh Dek Mapilinda tadi. Nah, dalam berbagi ilmu itu kita beri tema dialog kebangsaan. Jadi kembali kebangsaan. Jadi kembali ke tema itu, kalau pertanyaannya ada apa dengan bangsa kita? Ya betul, bangsa kita sampai hari ini masih terus terjadi gonjang-ganjing. Ada persoalan-persoalan sosial, persoalan ekonomi. Nah, itulah salah satunya melalui kegiatan kita itu, kita ingin memberikan pembelajaran dan penyadaran kepada generasi muda terutama. Bahwa mereka siapa, atau istilahnya untuk bisa menjadi bangsa yang besar itu harus tahu dulu potensi diri sendiri. Itu salah satunya. Jadi ketika kita membicarakan tema dialog kebangsaan itu, kita tidak melupakan untuk membicarakan diri, berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana meminit diri kita agar kita menjadi masyarakat yang baik, agar kita menjadi bangsa yang baik. Selain itu, selain kita membicarakan persoalan mendewasakan kecerdasan pribadi, kita juga akan memberi penyadaran kepada generasi muda itu bahwa potensi dia sebagai bangsa Indonesia itu luar biasa. Inilah yang akan menjadi potensi kebangsaan sehingga ini perlu didialogkan. Ya, jadi karena dialog itu timbal balik, ada dialogis kan, tidak satu arah. Itu konsepnya. Jadi, mungkin maksud Kiai itu harus menyadari diri dulu ya sebagai bangsa ya. Jadi kayak di Sumsel ini mungkin generasi milenialnya harus tahu dulu gitu loh. Kita berbangsa ini untuk apa sih sebetulnya? Nah, untuk apa berbangsa itu tentunya untuk persatuan dan kesatuan. Mungkin Kiai seperti itu ya. Tetapi jati diri sebagai bangsa itu juga mesti muncul gitu dia ya. Nah, kalau Yulinda mungkin kalau melihat, kalau kita tarik kaitannya dengan kebangsaan ini, Yulinda yang memang sering dulu itu bertemu dengan masyarakat ya. Mungkin sekarang ini masih, tetapi masyarakatnya sudah lebih tidak sebesar atau seluas dulu lagi. Yulinda mungkin melihat apakah ada gap gitu ya terkait kebangsaan ini dengan kesibukan masyarakat milenial atau generasi muda yang sibuk aja dengan
gadgetnya atau gimana? Ya, benar. Melanjutin ya tadi Erwan bahwa bedanya tuh rasa ya, di hati kebangsaan itu sepertinya sudah tidak ada lagi rasa yang saya lihat. Kalau biasa kan, kalau contoh aja kemarin kita kegiatan kemarin lagu Indonesia Raya, mereka ya lagu Indonesia Raya yang nyanyi. Dia mau garuk-garuk, dia mau benerin tali sepatu, dia benerin ini biasa. Jadi kelihatan dari sikapnya gitu ya, Itu berarti kan lagu itu kan sebenarnya, mengapa ada lagu itu, itulah kita, itulah bangsa kita. Awal dari semua kegiatan kenegaraan kita di Indonesia ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti kan yuk satukan semangat. Nah, tapi itu tidak terjadi, yang diinginkan itu tidak terjadi. Nah, ternyata memang mungkin dalam pemberian pengertian itu yang sudah semakin bahwa loh, saya ini bangsa Indonesia loh, saya inilah yang nanti generasi yang akan melindungi, yang melanjutkan negara ini ada. Itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Itu nggak tahu apa memang pelajarannya memang kurang, atau memang tidak ditanamkan. Sebenarnya tidak ada hukuman lagi. Kalau kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekolah, salah, dihukum kita dulu. Paling tidak berdiri di tiang bendera. Tadi itu salah nyanyiin, tidak benar di tiang bendera itu berdiri menjemur panas-panas. Jadi kita berusaha, kalau salah sebenarnya tidak. Iya. Sebenarnya tidak. Sudah itu rasa peduli itu jauh ya. Rasa peduli, care ya, care dengan. Tapi kalau kita itu kotor, tolong ya kita ambil, angkat. Kalau sekarang bukan punya aku, bukan aku, itu yang keluar dari, nggak usah di luar. Di anak saya pun begitu, padahal yang ngajarkan saya, tapi cara bergaul ya begitu. Siapa ini? Bukan saya tadi Mbak kali. Ya maksud saya kan bukan begitu. Ini ambil, buang, walaupun karena ini kotor, ini sampah. Jawa. Ya, itu sudah jauh sekali. Jadi aspek dari individualitas ya itu. Nah, itu barangkali kembali ke, kalau saya sih selalu yang begitu tuh karena kembali ke rumah. Semua kembali ke rumah, dari rumah baru keluar. Kalau di rumahnya gini dilihat, barangkali juga di rumah sekarang ini ya kita sudah maklum, semua sulit, semua harus bekerja, semua ini mungkin. Jadi yang hal-hal seperti itu sudah ya jalan-jalan lah. Pokoknya kita kebutuhan harus terpenuhi, itu saja. Tapi kebutuhan yang begitu sudah mulai tidak keras lagi. Itu kalau menurut saya. Jadi mungkin boleh dibilang apa yang menjadi keprihatinan salah satunya itu. Jadi kita bisa lihat dari segi, dari sudut pandang kasat mata. Ternyata generasi muda sekarang itu ya boleh dibilang kurang lah ya, mulai luntur penghormatannya terhadap simbol-simbol negara. Ini kan simbol-simbol kebangsaan ya. Ya kemudian menjurus kepada kehidupan yang individualistik gitu ya. Ini ada kaitannya dengan tanggung jawab, sehingga memang dialog kebangsaan maupun dialog kebudayaan itu kan harus menumbuhkan juga. Nah, ini juga yang mungkin luput juga ya dari negara, sehingga kita yang hidup sekarang ini perlu care ya, jangan sampai kemudian itu menggerus terus akhirnya hilang begitu saja. Nah, kita dalam konteks itulah kita bernegara ya, membantu juga program-program dari pemerintah ya. Ya itu gimana tuh kalau program itu kemudian saya dengar kan sudah diimplementasikan, bergulir. Kalau misalnya ada yang ingin gitu ya, sekolah atau universitas mungkin yang menginginkan, ayo dong dialog kebangsaan gitu untuk kita supaya jangan telat ya, supaya generasi muda ini tetap memiliki rasa kebangsaan yang sama. Nah itu dari sisi Kiai dan Yulinda itu bagaimana cara aksesnya gitu supaya mereka paham? Iya, jadi seperti yang dipertanyakan tadi terkait dengan
dialog-dialog kebangsaan di tingkat universitas ini, mungkin kita siap dan bisa bekerja sama. Misalnya nanti dalam waktu dekat kita dengan Universitas Terbuka Palembang misalnya, atau kita dengan universitas yang lain. Karena kita juga sudah pernah menjalin kerjasama dengan universitas di Jawa, di Jakarta khususnya, Universitas Budi Luhur, kita juga bicara soal kebangsaan itu dalam kemasan yang lain. Nah, ke depan kita dari komunitas Aswaja Bangau ini, Bangau 60, siap. Karena kita motivasinya adalah berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Jadi dalam berbagi ilmu itu konsepnya adalah sedekah. Kurang lebih seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Sedekah gitu. Artinya bagaimana kemudian ilmu yang kita miliki itu kita amalkan juga untuk ya semua umat manusia supaya bermanfaat ya. Mungkin itu nanti juga sebagai tabungan kita di akhirat ya Linda. Nah terus ini yang menarik, Kiai Erwan ini kan juga punya penelitian atau mengamati tentang megalitikum gitu ya, terutama di Lahat. Dan kita tahu ya di Sumatera Selatan itu sebetulnya memang dia boleh dibilang sangat banyak sekali ya dengan peninggalan-peninggalan budaya megalitikum. Lahat, Pagar Alam ini belum tereksplor nih Yulinda, misalnya yang di wilayah Komering itu belum tuh, padahal itu ada gitu ya. Apa program Kiai terkait dengan ini kebudayaan megalitikum? Ya, terkait. Nggak salah ada yang internasional ya. Ini keren banget itu tuh. Terkait hasil penelitian Kiai itu, sebenarnya itu sudah menjadi impian lama dari Kiai. Dari masa Kiai studi lanjut kemarin itu sudah Kiai programkan dan pernah Kiai sampaikan ke pemerintah daerahnya, tepatnya di Lahat dan Pagar Alam. Tapi kelihatannya baru akan terrealisasi 2024, yaitu seminar internasional megalitik Pasemah. Wow. Judulnya itu akan melibatkan beberapa negara yang kita pilih, ada 3 sementara ini untuk tahap pertama itu adalah kita Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian Malaysia, kemudian Inggris. Mengapa dipilih 3 negara itu? Pertama, hasil penelitian Kiai, Indonesia itu satu negara yang paling banyak memiliki tinggalan megalitik dan terbaik pada masanya itu. Kemudian yang kedua Malaysia. Malaysia itu negara tetangga kita yang juga punya peninggalan-peninggalan megalitik. Bahkan ketika Kiai dulu selesai sidang terbuka di ITB, siang harinya, malamnya saya langsung dikontak oleh kawan-kawan Malaysia, kita bikin seminar internasional di Malaysia. Waktu itu saya tolak, kata saya akan seminar internasional di negara saya dulu, baru boleh ke Malaysia. Nah mudah-mudahan 2024 nanti kita akan seminar internasional, itu akan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun di 3 negara itu, termasuk di luar 3 negara itu. Kita akan publikasikan dalam waktu yang cukup panjang nanti sehingga dia akan terpublikasi dengan baik. Ya, makasih ya, ini sangat menarik ya. Artinya itu sebetulnya masih ada kaitannya juga Yulinda ya dengan program Aswaja kebangsaan tadi ya, apa yang kemudian digerakkan ya oleh Aswaja gitu ya, dari nation ya, bagaimana kita bisa mengajak generasi muda untuk tidak lupa terhadap bangsanya sendiri, termasuk kebudayaan megalitikum itu kan bisa juga menjadi dasar ya. Betul. Kita tidak meninggalkan budaya-budaya itu. Nah Yulinda kan ini adalah hal-hal yang sangat-sangat menarik untuk pembentukan masyarakat kita ke depan. Ya. Mungkin Yulinda bisa memberikan juga pencerahan kepada semuanya gitu yang menonton di sini. Kalau dari aspek sosial kemasyarakatan gitu ya, bagaimana sebetulnya arah generasi muda kita untuk bisa mereka menyadari bahwa mereka tuh bangsa Indonesia, bahwa mereka tuh punya budaya Indonesia yang tentu sangat berharga gitu, dan tidak
jangan sampai itu ditinggalkan. Dari kalau Yulinda gimana itu? Selain dengan program Aswaja tadi, ini mau diapain sih generasi muda kita nih? Ya itu tadi salah satunya melalui kan Keluarga. keluarga. Sudah tuh berbagi ilmu ini kan banyak masyarakat, banyak anak-anak yang bisa mendengar. Bagi kalau saya pribadi 10 poin, 2 poin itu membekas dan itu dilaksanakan, bagi saya itu sudah sangat berarti sekali bagi saya. Dan mesti 10-10-nya. Ada 10 poin yang ini bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. 2 poin saja yang dia pakai. Oke, jadi melalui dialog, melalui sosialisasi ini, misal dari 10 orang 1 atau 2 aja itu sudah berkah gitu ya buat berkah. Itu dari 10 poin yang saya sampaikan, 2 saja yang jadi dilaksanakan, memang konsisten. Itu bagi saya sudah sangat berarti. Sangat berarti. Iya, nggak perlu 10-10-nya, mungkin ya agak berat lah mungkin kalau 10 merubah pribadi, merubah itu dalam waktu setahun 2 tahun belum tentu. Tapi kalau 2 saja poin ini 2 tetap dijalankan konsisten, oh iya itu udah bagus sekali. Ya, cita-citanya itu apa istilah kita Kak? Sebesar biji sawit. Jadi mengubah sudut pandang mereka, mengajak mereka untuk berpikir. Tapi kalau bagi itu juga agama. Nah, kalau dia sudah menjalankan agamanya dengan baik, insya Allah yang lain-lain pasti. Tapi kalau kita mengubah ini tapi dasar imannya tidak berubah, tidak kuat, ya semakin sulit jadinya kan. Kadang-kadang mereka pinter, ilmu pengetahuan pinter, tapi dalam keagamaan, keimanannya tidak kuat, itu juga jadi tidak berguna kan. Nah harusnya kalau dia pinter, dia tahu ini, yang bisa ini juga bermanfaat untuk orang banyak, dia akan lakukan untuk orang banyak. Itu nyebar jadi kan. Iya, hebat tuh. Sudah berapa aspek tuh, melalui keluarga gitu ya. Nah kemudian melalui sosialisasi ke masyarakat, kemudian tadi terakhir penguatan agama, nilai-nilai agama, sehingga diharapkan dengan 3 aspek itu dari Yulinda itu generasi muda kita bisa aware lah terhadap kehidupannya, karena kan itu semua tuh ada di tangan generasi muda. Kita nih yang sudah masih muda juga, masih semangat muda. Semangat muda, tapi tentu kita pasti akan meninggal. Ini gitu ya semuanya. Nah ini generasi muda lah yang harus bisa menjaga Indonesia, bisa menjaga kebangsaan kita. Nah kalau dari Kiai sendiri, apa mungkin ada hal-hal yang menarik lagi gitu selain dengan dialog kebudayaan, dialog kebangsaan? Terus apa lagi Kiai? Jadi Kiai sempurnakan, lengkapi dari yang disampaikan Dek Linda tadi, Dek Meta, dari dialog-dialog, pentingnya peran keluarga, pentingnya peran masyarakat, pentingnya peran pemerintah. Kita laksanakan dialog kebangsaan ini adalah lebih mendorong adanya konsep dialogis. Mengapa? Karena melalui dialogis inilah kita harapkan nanti akan menghasilkan paradigma yang bersifat selaras antara apa yang diucapkan, apa pengetahuan kita dengan apa yang kita lakukan, sehingga dia menjadi paradigmatik karena didialogkan. Jadi didialogkan itu dia akan menyentuh sampai ke hati nuraninya. Mudah-mudahan dengan adanya konsep belajar dengan dialog inilah, apa materi yang kita sampaikan itu akan membentuk karakter yang bersifat paradigmatik. Mungkin itu. Jadi kalau saya boleh garis bawahi, program yang kemudian menjadi programnya Yulinda dan Kiai Erwan itu sifatnya adalah dialog. Jadi kalau misalnya nanti akan dilaksanakan di universitas terbuka gitu ya, dialog kebangsaan tadi ya. Itu nanti lebih banyak sifatnya dialog. Artinya dialog itu kan berarti ada dialektika. Aktif jadi bukan hanya mendengarkan saja, lebih menggali mungkin dari para mahasiswa
apa permasalahan mereka gitu ya terkait kebangsaan, apa yang perlu kita bantu gitu ya supaya mereka sendiri membentuk dari dirinya gitu dari dalamnya untuk bisa memahami untuk apa mereka berbangsa dan Ya. bernegara. Jadi begini saya tambahkan sedikit Dek Meta. Nanti kalau sudah kita realisasikan dengan UT nanti, selain materi yang disampaikan oleh kita yang memberikan materi dari narasumber, itu saat dialog itu para peserta dapat juga menyampaikan apa yang mereka temukan di lapangan soal kebangsaan itu, soal sosial itu, soal kehidupan rumah tangga atau pribadinya, persoalan-persoalan itu bisa mereka tanyakan, kita dialog. Curhat. Ya. Tapi secara apa ya? Logis. Oke. Ya. Rumah tangga kebangsaan kali ya. Kebangsaan. Ya. Ya, betul. Rumah tangga. Kalaupun ada yang sudah berumah tangga, Ya. mungkin pengen sekedar mengurangi beban hati, pengen begini ya, mungkin ini. Kita beri solusinya. Jadi kalau gitu aku boleh dokter. Curhatnya jangan aku dibuntu. Ya. Itu curhatnya beda. Beda. Yulina, sebelum kita tutup gitu ya pembahasan ini yang sangat menarik ya kalau menurut saya gitu ya untuk generasi muda mungkin Yulina ada yang ingin lagi disampaikan gitu terkait keprihatinan tadi ya atau tadi yang pertanyaan pertama tuh belum terjawabkan kalau yang dulu gitu Yulinda tuh melihat generasi muda kita sudah ya kalau nggak salah tadi ya ada ya oke. Apa kira-kira ke depannya nih selain program tadi ya mungkin kaitannya dengan kebudayaan silahkan. Ya pokoknya nanti kita ada acara di UB, nanti di situ dilihat mungkin kita akan tindak lanjutin lagi apalagi jangan putus berseri ya. Jadi coba dulu di situ nanti kalau antusias mungkin suka senang mungkin kita akan coba lagi membawa mungkin kita yang ahli hukum kita ada mungkin masalah undang-undang IT, undang-undang pornografi itu juga menarik untuk yang barangkali banyak dari kita juga tidak tahu kan. Itu jadi tahu. Kita juga ada psikiater mau mungkin dia buat acara untuk menggali potensi diri bisa. Jadi berlanjut lah. Iya. Bagus sekali ya kalau ini nanti bisa berlanjut terus karena apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita itu bisa tertampung dan kemudian ada mediasinya untuk menyelesaikan masalah itu sehingga masyarakat itu tidak frustasi. Nah mungkin saya rasa ini sangat wadah yang sangat bagus ya ditambah lagi dengan kebudayaan tadi karena kebudayaan ini menurut saya esensi yang paling penting ya dalam kehidupan manusia. Kata Gaya Erwan tadi budaya dulu dari kebiasaan sehari-hari budaya. Karena prinsip budaya itu adalah hasil dari manusia. Kita hari ini juga menghasilkan budaya. Mungkin Kiai closing statement atau apa gitu untuk mengajak. Jadi untuk mahasiswa terutama ke depan untuk bisa bersaing di dunia global karena mahasiswa sekarang adalah mahasiswa milenial yang sudah berada di ranah atau di masa global atau mendunia. Nah, salah satu modal yang bisa dipakai untuk bisa mengglobal itu adalah karakter. Nah, salah satu karakter yang nanti akan kita bicarakan juga dalam kegiatan kita, karakter pribadi, juga kita akan bisa menjadikan karakter bangsa itu sebagai modal dalam pergaulan dunia. Mengapa? Kita hanya bangsa Indonesia yang memiliki karakter kultural seperti itu. Ketika kita akan mengglobal, gunakanlah karakter kultural itu sehingga Anda akan berbeda dengan yang lain. Identitas nasional. Sehingga bangsa dunia akan cepat mengenal Anda kalau Anda mengangkat identitas kultural Anda. Terima kasih. Ini dialog sore yang sangat berisi kalau menurut saya karena
ada aspek kepentingan untuk generasi muda. Iya. Terima kasih Yuk Linda, Syahrial Otsman, Kiai Erwan. Sama-sama. Senang sekali bisa bertemu dengan kakak aku masih muda ya. Iya. Ya terima kasih. Jadi para mahasiswa UT dimanapun kalian berada, inilah hasil dari dialog kami. Sekitar Oktober 2023 tahun ini kami akan mengadakan dialog kebangsaan. Nanti silahkan, mungkin nanti kita akan lakukan secara hybrid ya. Jadi nanti ada tatap mukanya, ada juga online-nya. Silahkan akses, pasti ada hal-hal yang menarik. Mungkin nanti ada hadiah, ada kuis gitu ya dari Kiai Erwan. Itu biasa ya. Kuisnya menarik loh ya. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.